Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan lanjutkan pembahasan jenis-jenis beasiswa LPDP. LPDP menawarkan beragam jenis beasiswa. Kamu harus pilih yang paling tepat supaya peluang lulusnya lebih besar. Buat kamu yang baru datang di channel ini, nama saya Budi Waluyo dan sekarang saya lagi kuliah S3 di University of Leicester di Inggris dengan beasiswa LPDP. Saya membahas banyak hal tentang LPDP di channel ini. Silahkan ikuti video-video saya dengan cara mensubscribe channel ini. Tombol subscribe berwarna merah ada di bawah video ini. Ada 16 jenis beasiswa yang ditawarkan oleh LPDP. Ke-16 jenis beasiswa ini bisa dikategorikan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu beasiswa umum, kemudian beasiswa afirmasi, dan beasiswa targeted group. Setiap jenis beasiswa punya syarat dan ketentuan yang berbeda. Jadi, kamu harus tahu betul apa persyaratan dari masing-masing jenis beasiswa itu supaya nanti kamu bisa memilih mana jenis beasiswa yang paling cocok buat kamu. Sekarang akan saya bahas beasiswa LPDP kategori yang ketiga, yaitu beasiswa targeted group. Saya juga akan kasih tahu tips buat kamu kalau ternyata kamu memenuhi kriteria untuk beberapa jenis beasiswa LPDP. Dan juga kalau kamu tidak bisa memenuhi kriteria untuk beasiswa-beasiswa LPDP yang ada. Di video-video sebelumnya, saya sudah bahas beasiswa LPDP kategori pertama, yaitu beasiswa umum, dan beasiswa LPDP kategori kedua, yaitu beasiswa afirmasi. Kalau kamu belum tonton video yang pertama dan kedua, saya sarankan tonton dulu, karena ini adalah video yang ketiga. Kalau kamu langsung nonton video ini, nanti jadi bingung, karena ada kaitannya video 1, 2, dan 3 ini satu seri. Jadi silahkan tonton video yang pertama ini, dan juga video yang kedua, atau linknya masing-masing video pertama dan kedua ada di deskripsi. Beasiswa LPDP kategori ketiga adalah beasiswa targeted group. Beasiswa targeted group itu ada 3, yaitu beasiswa unggulan dosen Indonesia, beasiswa PNS TNI Polri, dan yang ketiga adalah beasiswa prestasi Olimpiade. Beasiswa unggulan dosen Indonesia atau BUDI, jadi nama saya ya, ini adalah khusus untuk dosen, yaitu dosen tetap di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Syaratnya harus dosen yang sudah punya NIDN atau NIDK. NIDN yaitu nomor induk dosen nasional, atau NIDK nomor induk dosen khusus. Tetapi tidak semua dosen harus ikut jalur ini. Artinya bukan wajib dosen itu harus ikut jalur beasiswa unggulan dosen Indonesia atau BUDI ini. Jadi dosen tetap bisa ikut beasiswa reguler, tetap bisa ikut beasiswa afirmasi, atau bagi dosen yang statusnya PNS juga bisa ikut jalur beasiswa PNS. Sebelum saya lanjutkan, kalau kamu mau daftar beasiswa LPDP maupun daftar kuliah, itu harus bikin surat motivasi beasiswa atau motivation letter, dan juga harus bikin surat rekomendasi beasiswa atau recommendation letter. Saya sudah pernah bahas 2 topik itu di video saya sebelumnya. Saya taruh link di deskripsi, silahkan nanti ditonton setelah video ini selesai. Beasiswa targeted group yang kedua adalah beasiswa PNS TNI Polri. Sesuai dengan namanya, beasiswa ini ditujukan khusus buat PNS, TNI, maupun Polri. Syarat-syaratnya hampir sama dengan beasiswa reguler, tapi syarat khusus kamu harus dapat persetujuan dari atasan dan diusulkan oleh instansi kepada LPDP. Sebelum lanjut, buat kamu yang mau diskusi lebih lanjut tentang beasiswa LPDP, silakan ikuti grup di Facebook beasiswa LPDP, linknya ada di deskripsi. Kita lanjutin ya. Yang terakhir, beasiswa LPDP untuk targeted group adalah beasiswa prestasi Olimpiade. Beasiswa ini khusus buat kamu yang pernah menjadi juara Olimpiade, baik itu juara 1, 2, maupun 3, untuk Olimpiade Sains dan Teknologi, dan juga Olimpiade bidang ekonomi. Jadi ini berbeda dengan beasiswa prestasi olahraga seni internasional, yang tadi termasuk dalam beasiswa afirmasi. Jadi, kalau peraih medali emas, perak, perunggu di event olahraga,
itu masuknya jalur beasiswa afirmasi prestasi olahraga. Tapi kalau kalian dapat juara olimpiade fisika, olimpiade matematika, dan sejenisnya, olimpiade bidang sains, teknologi, dan ekonomi, itu masuknya jalur ini, beasiswa targeted group untuk para peraih juara di event internasional, yaitu olimpiade. Syarat-syarat yang lainnya kurang lebih sama dengan beasiswa reguler. Ikutin terus sampai selesai ya. Semangat, kayak Jamie Vardy itu, mantan buruh pabrik yang sekarang jadi top scorer Liga Inggris, jadi bintang. Itu 16 jenis beasiswa yang dikelola oleh LPDP. Sekarang, gimana caranya menentukan mana beasiswa yang paling cocok buat kamu? Ada 3 kriteria menurut saya. Yang pertama adalah profesi atau pekerjaan yang sekarang sedang kamu jalani. Jadi kalau kamu misalnya adalah seorang PNS, ya kamu bisa ikut program beasiswa jalur PNS. Kalau kamu yang belum kerja gimana? Belum punya profesi? Kriteria yang kedua adalah prestasi. Misalnya kamu punya prestasi seni atau olahraga tingkat internasional, kamu bisa ambil jalur itu. Kalau yang belum kerja dan nggak punya prestasi gimana? Bisa kita pakai domisili. Tempat di mana kamu tinggal, apakah itu masuk ke dalam daftar beasiswa afirmasi? Kamu nanti bisa ikut lewat jalur itu. Atau kamu penduduk asli dari 5 provinsi tadi, maka kamu bisa ikut beasiswa Indonesia Timur. Kalau kamu nggak masuk satupun dari 3 kriteria tadi, belum kerja, nggak punya prestasi, dan nggak tinggal di daerah afirmasi, gimana? Ke laut aja? Enggak lah. Kalau kamu nggak masuk 3 kriteria tadi, ambil aja beasiswa reguler. Itu semuanya bisa ikut. Saya juga dapat beasiswa LPDP dari jalur reguler, karena saya nggak punya prestasi apa-apa. Sebenarnya saya berprofesi sebagai dosen dan status saya adalah PNS. Tapi waktu itu saya mendaftar beasiswa tahun 2015, belum ada beasiswa itu. Belum ada jalur PNS dan belum ada beasiswa jalur dosen. Jadi udah, daftar aja lewat jalur reguler. Sekarang gimana kalau kamu memenuhi syarat untuk beberapa jenis beasiswa LPDP? Misalnya, kamu seorang PNS, kemudian pernah dapat juara olimpiade atau seni atau olahraga, dan kamu tinggal di daerah afirmasi atau penduduk asli Indonesia Timur. Mau pilih yang mana? Mau pilih jalur PNS, mau pilih jalur afirmasi daerah, atau mau beasiswa Indonesia Timur? Saran dari saya, sesuaikan dengan tujuan kuliah dan rencana masa depan kamu. Kalau kamu tetap ingin jadi PNS, mau jadi pejabat, dan ambil kuliah jurusan ilmu pemerintahan, saya sarankan ikut jalur PNS. Kalau kamu mau menekuni olahraga atau seni yang kamu pernah dapat juara di situ, ya ambil aja beasiswa prestasi olahraga atau seni. Nah, kalau kamu mau membangun daerah asal, mau kuliah jurusan ekonomi pembangunan, saya sarankan ikut beasiswa afirmasi daerah atau beasiswa Indonesia Timur. Itulah 16 beasiswa yang dikelola LPDP. Di video selanjutnya saya akan jelaskan tips menulis esai beasiswa LPDP. Ada 2 esai yang harus kita submit saat mendaftar LPDP, yaitu esai proposal studi dan esai rencana studi. Silakan klik video yang ini untuk menyimak tips menulis esai, proposal studi, dan esai rencana studi. Selamat memilih beasiswa LPDP, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Ada bingung mau nyari apa serius? Tuh, bagus tuh.